Artinya ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang kita korbankan malam ini. Dan saya hadir seluruh Forkopimda, termasuk juga hadirin yang hadir, bukan tidak ada pekerjaan. Semua kita tinggalkan, hadir di majelis ini dalam rangka melakukan kegiatan Isra Mi'raj yang tentu intinya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jember akan menjadi kota yang tidak hanya bisa membangun fisik, tapi menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan selalu mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali lagi mohon kekompakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kurama, masyayikhinal afadil yang saya muliakan, pada alim, para kiai yang hadir pada saat ini luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Forkopimda Jember malam ini hadir di samping kanan saya Bupati yang kita banggakan, Haji Hendi, yang selama ini memimpin Jember selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah kita rasakan betapa hebatnya beliau membangun jalan selama 1 tahun setengah. 1 kabupaten Jember selesai. Luar biasa, alhamdulillah. Di samping kiri saya ada tim ibu penggerak PKK, Hajah Rini Fajarina, Kasih Fajarini. Mohon maaf, kami memang tidak banyak menghafal nama wanita lain. Ada ibu yang barangkali saya catat juga malam ini, karena beliau luar biasa. Karena di balik laki-laki sukses itu pasti ada istri yang sukses di belakangnya. Kalau saya kemudian tadi sebut kesuksesan Haji Endi, maka tidak lepas dari Ibu Kasih Fajarini tadi, karena beliaulah yang ada di belakang mensupport agar suaminya menjadi pejuang dan bupati yang hebat di Kabupaten Jember. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jember, saudara kami, alhamdulillah masih muda, ada tanda lagi. Jadi ada tanda tai lalat di bawah mata. Itu artinya apa? Beliau itu tajam pandangannya. Mudah-mudahan terus akan menjadi sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Jember. Ada juga dari jajaran TNI Polri, Bapak Dandim, Bapak Raden, alhamdulillah Raden Cahyo, asli dari Madura, Gulamat Madura. Mohon maaf ini Pak, kok begini, putus-putus mic-nya ini. Kalau memang kurang baterainya segera diganti. Oh, mohon maaf, enteng gitu. Memang warnanya beda. Alhamdulillah dari Bapak Polres Kabupaten Jember juga hadir. Kapolresnya ini adalah TNI kita, ini adalah polisi kita, bergabung di tempat ini semuanya. Mudah-mudahan ini menunjukkan kekuatan Jember luar biasa. Amin ya robbal. Jamiah Hadrah yang saat ini ada di hadapan saya, ini para penerbang-penerbang yang doa terbang juga, mudah-mudahan malam ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin, muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Ada doa yang biasa dibaca oleh baginda Rasul ketika memasuki bulan Rajab. Doa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi luar biasa. Selama ini saya dengar doa-doa itu biasanya dari para alim yang memberikan tausiah doa itu. Tapi tadi sudah dibaca oleh Bapak Bupati, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Roma. Kalau saya terjemahkan, Allahumma ya Allah, barik lana, mudah-mudahan kau berkati kami ya Rabb, fi Rajabah, di bulan Rajab. Mudah-mudahan yang hadir akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang sulit rizki, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Usaha kita yang kurang lancar, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Tidak lupa Kabupaten Jember, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di bulan Rajab Rasulullah berdoa, tapi beliau dilanjut wa Sya'ban, aywa barik lana fi Sya'ban, berkati pula kami ya Rabb di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami ya Allah sampai pada bulan Ramadan. Sekali mengikuti kami Ibu, ini doa agar kemudian kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Coba ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau saya pakai lagu-lagu bisa diiringi hadran kayak gini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Monggo semuanya, monggo. Allah, basnya stop. Gak bunyi basnya. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik ya Allah, berkati kami semuanya yang hadir malam ini ya Allah. Berkati keluarga kami ya Allah, berkati kabupaten kami Jember ya Allah, karena Engkau lah yang bisa memberikan barokah pada malam ini. Selamatkan kota kami Jember ya Allah dari berbagai macam bencana, karena Engkau lah yang bisa menyelamatkan kami semuanya ya Allah. Allah, sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajaba. Maka rukunkanlah kami ya Allah di dalam menjalankan pemerintahan Kota Jember. Tidak ada yang bisa memberikan bukannya hati pemimpin Kota Jember, mencari atas berkah dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana wa ballighna Ramadana. Tepuk tangan untuk majelis Jambiyatul. Lalu pertanyaannya, ada apa di bulan Rajab? Kenapa Rasulullah selalu memohon keberkahan? Karena di hadis lain Rasulullah bersabda, Anna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan-bulannya Allah. Awal disyariatkannya perintah sholat, yang terjadi peristiwa penting peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jatuh di bulan Rajab. Makanya Nabi menyatakan bahwa 3 bulan ini Syahrul Hurum adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah.
Yang kedua, wa Sya'ban syahr, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kenapa Sya'ban adalah bulan-bulan Nabi? Karena turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Awal diperintahkannya umat Nabi Muhammad berselawat kepada nabinya itu jatuh di bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah kita orang Islam, umat Nabi Muhammad mempunyai bagian juga. Apa Kiai? Dan Ramadan syahrul ummati, kata Nabi. Dan Ramadan itu adalah bulan-bulan umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau melakukan ibadah Ramadan, melaksanakan puasa, istiqomah dengan tarawihnya, apalagi dia bisa melaksanakan khatmil Qur'annya, maka pastikan hamba Allah itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau jujur kita mau bicara, dalam konsep ajaran agama, hanya Rasulullah yang maksum, hanya Rasulullah yang terpelihara dari dosa. Tapi kalau saya Nabi pasti punya salah. Jangankan pemerintah kabupaten, kiai tidak jaminan bersih dari dosa. Cobalah acungkan tangan, siapa sih tadi salah? Suami kepada istri pasti punya salah, apalagi istri kepada suami. Menantu, mertua kepada menantu pasti punya salah, apalagi menantu kepada mertuanya. Dalam kenyataan hidup, menantu itu sopan, menantu itu apa? Saat lamaran saja. Kebanyakan menantu itu kalau saat lamaran action di hadapan mertua, disuruh makan hanya memainkan 3 jari. Sedikit makannya, ketika ditanya oleh mertuanya, kok sedikit makannya? Apa kata menantunya? Maaf ayah, kebiasaan dalam kehidupan kami. Canda tanggana colok jarpak melolongan kanan. Disuruh minum, sudah ada banyak variasi minuman. Ada teh, ada kopi, ada susu, ada sprite, bahkan lengkap dengan minuman larutan penyegar cap kaki 3, lengkap dengan extra jus dan kerating daik. 7 variasi minuman, gak cepat diminum oleh menantu. Sampai mertuanya bilang, soim nak puasa? Tidak ayah, kalau nggak puasa cepat minum. Kenapa? Tuh ibunya tengok-tengok dari tadi, kasihan loh, dari tadi menyiapkan kamu. Hanya menuangkan air akwat. Apa yang terjadi? Dipeluklah gelas, dipegang oleh menantu di hadapan mertua, doa dinyaringkan. Hanya minum air, doanya ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jago mak minum air ila hadratin Nabi Mustafa. Sampai apa yang terjadi? Tetangganya bilang, hebat sampai menantu. Kalau cuma minum air sudah ila hadratin Nabi Mustafa. Ini kalau nanti diberi pasmanan makan, atahlil mantu debak jegatu. Tapi apa iya? Karakter ini apa iya? Enggak lah Pak. Ketika anak sudah mulai didapatkan, perkawinan berjalan 5 tahun, 7 tahun, karakter asli menantu sudah mulai nampak. Yang biasa makan 3 jari, mulai dengan cakar-cakar harimaunya. 5 gerigi Pak. Sampai mertuanya bilangin, Allah mak jangan nyetak mantu rega budi. 9 tahun berjalan, apa iya kalau minum tetap ilah hadratin Nabi Mustafa? Ya Allah, malah tidak ada doanya. Melebihi dari itu apa? Kopi mertuanya yang bongin. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Caranya bagaimana Kiai? Berbahagialah ada bulan Rajab, ada pelipat gandaan amal-amal. Sekali orang Islam melakukan amal baik, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ada obral amal. Sekali orang melakukan amal baik di bulan Rajab, kenapa ini? Ada hujan lagi. Tar dulu, enggak usah pindah. Kita doa malam ini. Percaya atau enggak sampean, saya mau doa. Hujan dia moga-moga sementara waktu. Sementara waktu, mudah-mudahan tidak mengganggu pengajian.
Bisa ke? Kita hadirkan 7 para wali malam ini. Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Syeddik Jember, termasuk juga Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Sepogenggung, Kiai Mat Khalil Al-Bangkalani. Kemudian siapa lagi terakhir? Raden Rahmat Sunan Ampel. Mudah-mudahan ruh beliau datang di tempat ini dan menyelamatkan pengajian hari ini. Coba Fatihah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Jangan bergerak dulu. Kita mohon kepada Allah karena hujan ini makhluk. Bisa juga diminta kepada Allah yang punya hujan dan kita ada sama-sama makhluk Allah. Ikuti saya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi inni maghlubun fantasir wajibur qalbi al-munkasir wajma syamli al-muddasir innaka antar rahman al-muqtadir waqfini ya kafi wa ana abdukal muftakir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad fakuti'ah dabirul qaumi alladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dah pon nega pon mari baca lagi. Tapi kalau Allah tetap berkehendak menurunkan hujan, maka kita balik doanya. Terus ojena, moga-moga terus rahmat yang diberikan oleh Allah. Kalau deras hujan yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan kita akan terus mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sebentar lagi hujan akan reda. Salawat timbul qulub. Allahumma ala Muhammad. Bisa kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ini jaringan saya wa shifaiha ini
Kita mainkan selawat, mudah-mudahan semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita cinta Rasul, jangankan cuma diguyur hujan, apapun yang mengguyur kita, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita akan tetap bertahan di tempat ini. Salawat Jibril bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bisa dilanjut? Kalau kita ingin banyak keberkahan dari Allah, maka perbanyaklah syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita jadi manusia, alhamdulillah. Kalau engkau menjadi manusia, manusia adalah makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk, ia manusia, alhamdulillah. Kelebihannya apa Kiai? Kita diberi kecerdasan oleh Allah.
ada otak, an-natik, manusia bisa bicara. Sehingga walaupun kita kecil fisiknya, tapi dipilih oleh Allah menjadi khalifatullah fil ardi. Yang disuruh ngatur alam ini manusia. Tidak diberikan kepada gajah walaupun fisiknya besar. Tidak diberikan ke kuda walaupun kecepatan lari dan kekuatannya melebihi manusia. Tapi Allah memberikan kepercayaan kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang membuat khalifah penerus mengatur alam semesta adalah manusia. Kuda marah kok diberikan ke manusia. Wong manusia dari kecepatan larinya itu jauh lebih kuat saya, kata kuda. Tapi kuda tidak paham kalau manusia itu punya kecerdasan. Dengan kecerdasan otak manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kecepatan lari dan kekuatannya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Alhamdulillah saya bawa Pajero dari Bondowoso. Ya, lemate boleh ya lembut. Kekuatan kuda. Lurus dari Bondowoso ke Jember. Alhamdulillah. Coba cek, ya. Nyaringkan lagi yang ini. Yang ini nyaringkan lagi. Tes. Terus volumenya nah gitu ya. Mata mulai gila tuh ya. Kegetan di suara sekali. Cek sound. Alhamdulillah. Jadi dengan kekuatan akal pikiran manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif yang kecepatan larinya melebihi kecepatan kuda. Alhamdulillah. Boleh nyampe Pajero, Mitsubishi Kuda. Lurus dari benda bahasa. Tidak ada ngangsor sekali kita. Coba adu dengan kuda. Minta nungup depak maisan kuda. Burung juga sombong. Kenapa tidak aku yang dijadikan khalifah? Manusia nggak bisa terbang. Lupa kalau burung di Indonesia ada namanya Bapak Habibie. Manusia cerdas, mantan Menristek, mantan presiden Republik Indonesia. Selama masa hidupnya Bapak Habibie, dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Mereka yang ke Mekah naik pesawat, ada yang isinya 400 orang, ada yang isinya 800 orang. Satu orang kalau Anda umroh itu bisa membawa barang 35 kilo. Coba kalikan 35 kilo kali 800, berapa ton kekuatan pesawat. Take off dari Bandara Juanda, terbang menuju Jeddah. Ketika di atas ketemu dengan burung, apa kata burung? Ya Allah, mak berdesir rajun berkok saja. Kekuatan otak manusia melebihi yang lain. Kita benar. Alhamdulillah. Dan kita patut berbangga. Di Jember kita punya Haji Hendrik yang bisa memimpin. Kalau saya tidak menghitung 2 tahun, karena 5 tahun pertama masa-masa Covid. Paham Pak ya dulu Pak? Masa-masa di mana kita masyarakat sibuk memikirkan ekonomi. Bulan pian isola maskeran benar ya. Perkumpulan tidak boleh saat itu. Asalaman tak boleh duit tangan, tapi nggak duit cengkol ben soko. Ingat kan? Semua hidung dengan mulut ditutup pada saat itu. Tapi kopeng ini waktu. Padahal kalau masuk dari situ, masuk tembus kepada hidung dan badan. Mestinya tutup ben helm benar ini. Mau mandi ke sungai pakai helm lebih aman. Mau kumpul dengan istri pakai helm. Dengan latu-latu rumah dikit. Lazar Muhammad. Alhamdulillah, satu-satunya kabupaten yang menekan inflasi pada saat itu terhadap kemiskinan, Kabupaten Jember yang mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Jember. Meningkatkan UMKM luar biasa. Jember segera memperbaiki ekonominya dengan menggerakkan usaha-usaha menengah kecil ke bawah, menggerakkan kecamatan di desa-desa sampai Jember mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau jadi manusia syukuri. Otakmu itu kalau beli berapa?
Pangeran yang beri otak. Makanya bawa sujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau beli otak berapa? Anda beli memori card HP yang ratusan giga, berapa ribu? Dipakai setiap hari, mendownload data, mendownload YouTube, buat video-video kecil. 3 bulan overload, tak mampu lagi menampung data. Tapi otakmu berisa umur 30 tahun ya. Ada yang sudah umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun. Selalu dibuat berpikir, ngurusi tetangga, ngurusi masyarakat, berbuat bisnis setiap hari. Enggak lemut-lemut otak kita itu. Artinya apa? Bahwa otak yang diciptakan oleh Allah jauh lebih bagus daripada teknologi yang terkadang kita terkagum-kagum terhadapnya. Makanya bagaimana? Sujud lo otak itu. Pak, kalau sudah ada tarhib, salatu wassalamu alaik gue subuh ya imamal mujahidin. Segeralah bangun ngambil wudhu, bening anak sepeda bah tegeng-gengan kasar-kasar. Masih bade yo otak kagun gerak gopis terong kosak benar nong cetak benar. Sekali-kali bapak sujudlah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah Bapak Bupati dalam persoalan programnya meningkatkan keriduan Allah dan maghfirah Allah di Jember. Beliau ada safari sholat subuh di berbagai masjid di tempat ini. Tidak hanya program Haji Hadi, tapi dia lakukan kegiatan ibadah sholat berjamaah bersama dengan rakyatnya yang ada di Kabupaten Jember. Alhamdulillah. Artinya apa? Tidak hanya mengandalkan otak, fisik bangunannya sudah nggak usah diprogramkan, sudah melebihi dengan yang lain. Tapi beliau juga mencontohkan tidak hanya planning program, tapi uswah. Dia memberikan teladan. Dia melaksanakan sholat berjamaah di berbagai masjid, sholat subuh, agar kemudian Jember akan mendapatkan maghfirah dan ridho dari Allah. Kemarin ada banjir bandang di Bondowoso. Saat saya ceramah di Banyuwangi, Sembol, Ijen, banjir bandang. Tidak hanya sekali, banjir susulan lagi, dan kemarin Cepol di Pancoran. Di Bondowoso terjadi banjir bandang. Jalan ruas provinsi Jember, Bondowoso. Di selatannya sedikit ada jembatan yang hampir rapuh. Sekarang buka tutup di sebelahnya Maisan, persis dengan perbatasan Jember. Tak tepat ke Jember sejebol. Kenapa? Karena insya Allah dengan program religi yang dilakukan oleh Haji ini, Allah juga masih membatasi. Tidak mungkin kena Jember. Kenapa? Karena bupatinya termasuk rakyatnya banyak istighosa dan bacaan selawat di kabupaten ini. Mudah-mudahan terus diamankan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Perbanyak zikir. Coba kita baca subhanallah. Tes lagi. Ayo kita gerakkan lagi, kibarkan lagi bendera itu. Jember mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Coba tangannya diangkat semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sekali lagi. Allah yang belakang. Subhanallah walhamdulillah wala
semuanya dari Allah. Selanjutnya apa Kiai? Apa amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab Kiai? Pertama, ayo di bulan Rajab perbanyak sedekah. Makanya tadi diawali oleh Bapak Bupati dengan menungkulkan sedikit anak yatim. Paling tidak ini salah satu kecintaan kita terhadap ajaran-ajaran Rasulullah, menyantuni anak yatim, karena dialah yang bisa menghentikan azab dan bencana di kabupaten ini. Kemudian sederhana bagi Kiai, ruwet ekonomi Kiai. Sedekah itu tidak hanya berbentuk materi, Bapak. Sedekah itu tidak hanya barang, tapi kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap amal perbuatan baik itu adalah sedekah. Anda duduk di pengajian malam ini, walaupun ada hujan, Anda bertahan duduk di tempat ini, ingin meramaikan syiar agama, maka dudukmu adalah sedekah di hadapan Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Generasi muda dengan mengibarkan bendera hanya semata ingin menegakkan syiar ajaran agama, mudah-mudahan generasi muda ini tidak hanya di dunia menggerakkan kebaikan, di akhirat dikumpulin di surganya Allah. Ini yang penting. Paling sedikitnya sedekah. Apa Kiai paling sedikitnya sedekah? At-tabassum, senyum itu adalah sedekah. Jadi saya tadi share ya, banyak senyum. Terutama bapak-bapak yang sudah kekurangan ekonomi melemah, bilang sama istrinya, Dek, mohon maaf Dek, kalau kami sehari bisa buat belanja ke kamu kemarin-kemarinnya 50.000 sehari, kali ini turun Dek. Berapa Kak? 5.000 Dek. Tapi tenang Dek, akan saya tambah senyum untuk kamu, karena senyum itu adalah sedekah. Apa kata istrinya? Enggak usah bicara belanja Kak. Jangankan dari 50.000 Kak, turun 5.000, 1.000 Kak. Demi Allah, aku ridho sebagai istrimu. Yang penting kejujuran dan kesetiaanmu kepada aku Kak. Wah, kalau punya istri kayak gini, usaha nggak lancar, pokoknya songut nih kayak bentel gitu. Sedih songut tapi, tadi songut saya terbentelan, balik bendir bibir deki dia. Makanya perbanyak senyum. Bapak-bapak, kalau kepingin bapak itu dimudahkan rezekinya, sayang-sayangilah istri, karena istri itu bukan titipan mertua, tapi hakikatnya adalah amanah, titipan dari Allah. Jujur saja Bapak, saya kalau kepada istri nggak tanggung-tanggung biaya. Kecantikan itu butuh biaya, betul Bu? Kecantikan itu butuh biaya, minim ya 3 juta per bulan. Tuh kok banyak Kiai. Konsultasikan wajahmu pada dokter spesialis wajah. Sekali-kali mandi zona air hangat, masuk spa, lulur 2 kali sebulan. Mondeng pinik iyo pinik bakal lulur. Dicium kanan kiri, harumnya luar biasa. Makanya ibu-ibu mari pengajian. Segeralah minta pada suami, Kak, 3 juta Kak, 3 juta dana kecantikan. Apa kata suaminya? Nasi kuring abuanang kali. Maksud kamu apa? Iya mun buat ageluing, engkau bengkak pada dia sekali. Apa kata istrinya? Enggak usah bicara begitu Kak. Kalau pipi aku ini harum loh, halus. Wallah kamu juga yang enak mencium aku Kak. Kalau hidungku mancung, mataku itu tajam pandangannya, kamu kan yang suka, yang senang menjadi punya istri seperti saya. Makanya nggak ada ruginya Kak. Tapi kalau sampean nggak mampu, nggak usah bicara begitu Kak. Telepon. Yang penting kejujuran dan kesetiaanmu kepadaku. Tapi kalau sampean masih tolak-toleh ke orang-orang yang berdandan Kak, sementara aku tidak diberi gaji untuk berdandan, maka terima juga Kak pantun aku kepadamu. Gimana pantun kamu Dik? Enggak panjang Kak, setampang karena beri Kak. Maksud kamu apa? Ya karena apang tak kira beri biar lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan lewat kemudian nih Kak, keberkahan akan datang kepada kita. Suami akan menyayangi istri,
dan istri juga berbentuk kesayangannya kepada suami. Amin ya Rabbal. Ayo kita berdoa di ujung kemudian pidato kami malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir akan diselamatkan dari berbagai macam bencana oleh Allah. Bencana wabah penyakit dari virus, apakah itu corona, apa itu omikron, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Selamat dari berbagai macam angin puting beliung yang sekarang banyak memporak-porandakan daerah dan wilayah. Selamat dari gempa tektonik, mudah-mudahan Jember akan diselamatkan dari itu semua. Ledakan-ledakan gunung semuanya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Dengan selawat kita bisa menyelamatkan kota ini, secara khusus Kabupaten Jember dan Indonesia mudah-mudahan aman. Baca selawat Naria bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita gerakkan lagi, kita kibarkan lagi. Mudah-mudahan malaikat dan para wali hadir di alun-alun ini mendoakan kita semuanya. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita nyampe pada bulan Ramadan ini dan Ramadan berikutnya. Urusan kematian adalah urusan Allah. Urusan kematian tidak terkait dengan penyakit. Kematian berdiri sendiri. Tanpa penyakit, kematian akan menyusul kita. Benar gak? Lempo mati, kau sadar dia boros. Kaya mati, kau sadar dia melarat. Gini teman-teman, karena kematian ajal, batas kontrak kehidupan manusia. Ujung-ujungnya ketika manusia mati, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari tanah Adam dicipta dan ke dalam tanah manusia akan dikembalikan lagi. Betul lah? Kalau mati dipendam, jadi sebab asnyor meninggalnya. Tidak ada, karena kita kalau mati namanya mayit. Mayit itu artinya apa? Bangkai. Yang bisa menutup bau bangkai itu hanya tanah. Kalau kita masih hidup luar biasa mulianya. Istri selalu dicium-cium, disayang oleh suami. Si istri juga begitu. Suami juga dipeluk-peluk, dicium oleh istri. Dan bagaimana kiai diarak ke barat, ke timur, dimuliakan. Tapi ketika kematian menyusul, hilang kemuliaan itu. Ketika kita sudah mati, larangan sapi, Pak. Kalau sapi mati, kulitnya masih laku. 1 kilo 16.000.
Tapi kalau kita mati, siapa sih melekonin dia? Ya gawe hadra, tabu sekalian, dua sebenarnya sekalian. Kakinya sapi walaupun sudah penuh dengan kotoran, kalau dipotong sikilnya itu, digantung di pasar, masya Allah, laris terjual habis. Kenapa? Karena kaki sapi kalau direbus itu menjadi gigil, campur bakso, bakso gigil, campur soto, soto gigil. Tak usah campur, pos-pos rokok dan nyaman. Tapi kalau kita manusia, walaupun setiap hari pakai sepatu, sekali-kali uji nyali, mula mate, potong sampai lututnya, kentongnya pasar, papolong bentuk ada sakit, kemak harus kau dambian bentuk ada sakit, buru si orang yang ada kendikil, mulutnya sapi, walaupun sudah banyak ingus dan liurnya, coba kalau bibir itu direbus, dipotong-potong rebus, itu bisa menjadi cingur, campur rujak, rujak cingur. Lidahnya sapi, pestik lidah di Papuma Lestari, separuh lidah 75.000. Mahal loh mulutnya sapi. Ya mulutnya kiai ini. Nah gimana kira sebidah tuh menurut. Coba mon mate, potong bibir gimana kira. Rebus, campur rujak. Tawarkan ke orang, ya cowok gimana kira, cowok gimana. Apa sendiri? Hari ya cowok lagi air ya, colon dia aja tak apa juga, nama boleh colon biar kat tiba. Memang aja mikir tentang colok melulu kan dia kat tiba. Ekornya sapi, walaupun sudah dekat dengan kotoran, tapi kalau sapi disembelih, dipotong-potong, rebus, itu bisa menjadi sop buntut, makanan favorit. Di Malaysia, saya coba cari kemarin. Belenceng ke Malaysia, di Ceras, kemudian di KL Center, kemudian di Petaling Jaya. 4 hari di Malaysia, beri canai menurut, teh tarik canai, terbek tabuk. Saya coba pergi ke kedai-kedai, coba lo aku carikan makan di kedai sop buntut, ternyata nggak ada sop buntut di Malaysia. Saya coba tengok-tengok itu menu makanannya. Ternyata Malaysia tidak ada sop buntut, berubah namanya sup ekor. Saya tanya, lo ini ada ekor? Lo siapa yang bilang buntut? Ekor buntut pada bayi itu dia bilang. Oleh ngelapan lo kena masalah buntut ekor. Mahal lo buntut sapi, 1 potong itu 20.000, nggak besar. 3 potong 60.000, masya Allah. Maaf ibu-ibu, saya nggak mau bicara dengan ibu. Nih, kayak laki kan bedikian kayak orang kan yang di dalam sarung itu coba itu balik ke budi dia leh itu ekor bedi aja gue nekuk sarung itu ekor. Kalau punya sapi kan di bawah bulunya monsen pian yang sanggih bedi coba mon mati dia potong gerak paling jadi 3 potong punya sapi ya kalau yang besar ya 5 potong berarti. Ya kalau sangat besar XL ya petong potong berarti. Taruh di mangkok coba dia tawarkan ke orang ya sebutut. Siapa yang mau? Sekita itulah celeng betul nggak dilakukan. Artinya apa? Allah tidak melihat pangkat jabatan, Allah tidak melihat tampan dan kecantikanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah, lihat luakum ayyukum ahsanu amala, siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah. Maka doakan ulama dan umaro, pejabat dan ulama, termasuk juga seluruh jajaran Forkopimda, mudah-mudahan sinergi dalam membangun Jember agar Jember menjadi kota yang kita idamkan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan program Jihendik ke depan semakin baik, sehingga kita tidak pilih-pilih lagi 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan dia akan terus menjadi bupati di Kabupaten Jember. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua akan diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi doa kita timbul gulung, mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit. 2 kali timbul gulung seakhiri pengajian malam ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini shootingannya tolong ke mereka-mereka yang banyak, sedikit kita padamkan lampu
kemudian kita buat hati kita untuk kemudian dihidupkan. Kami ingin malaikat-malaikat turun dari langit malam ini akan bangga melihat Jember dengan umatnya yang memperbanyak baca selawat. Mudah-mudahan diturunkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Apinya kita hidupkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Jibril Qulubi wa Dawatiha wa Afiyati Abadali wa Shifaiha wa Nuril Absari wa Diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Jibril Qulubi wa Dawatiha wa Afiyati Abadali wa Shifaiha wa Nuril Absari wa Diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Jibril Qulubi wa Dawatiha wa Afiyati Abadali wa Shifaiha wa Nuril Absari wa Diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan selawat malam ini akan menjadi saksi bahwa kita adalah pecinta baginda Rasulullah SAW. Di dunia kita bertemu, di akhirat mudah-mudahan dikumpulin di surganya Allah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini, dan kita katakan Jember mudah-mudahan menjadi kota yang menjadi kota pilot project dari kabupaten yang lain. Amin ya Rabbal. Jember hebat, Jember wis wayai akan membangun Jember yang bisa membawa rakyatnya menjadi kabupaten yang bermartabat. Terakhir, pantun dari kami, ke alun-alun beli jajan, tidak lupa membeli minuman. Lagi-lagi jadi jos gitu ya. Ke alun-alun beli jajan, tidak lupa membeli minuman. Isra Mi'raj kita rayakan. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.